Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Ale Pratiwi dengan NIM 230421183. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses perencanaan pembangunan di Indonesia, di mana poin-poin penting atau poin-poin utama pada pembahasan kali ini yakni pertama, proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan di tingkat daerah, kemudian lembaga apa saja yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, dan kemudian ada hubungan antara masyarakat, pemerintah, swasta dalam perencanaan pembangunan, dan yang terakhir adalah bagaimana SDGs diterapkan dalam pembangunan di Indonesia. Baik, kita akan masuk yang pertama, yaitu mengenai proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan juga daerah. Dalam proses perencanaan pembangunan di Indonesia diatur atau dirumuskan dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional atau SPPN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. SPPN ini mencangkup perencanaan jangka panjang yang bersifat 20 tahun, menengah 5 tahun, dan ada juga yang bersifat tahunan saja. Secara garis besar terdapat 4 tahap perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu penyusunan rencana. Pada tahap ini kita akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dan ditentukan prioritas pembangunannya. Kemudian adalah penetapan rencana. Setelah rencana disusun, dokumen-dokumen tersebut akan dilegalisasi dan diteruskan ke tingkat legislatif seperti DPR ataupun DPRD. Setelahnya yaitu pengendalian pelaksanaan rencana, yakni adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah apakah perencanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya ataupun tidak. Yang keempat adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Di tahap ini kita akan melakukan penilaian apakah pembangunan sudah dilakukan secara efektif atau belum. Kemudian penilaian ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya agar berjalan lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ atau lembaga apa saja sih yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan terdapat beberapa lembaga yang terlibat baik dari tingkat pusat maupun daerah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jadi, organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan adalah yang pertama terdapat Bappenas. Bappenas adalah lembaga perencanaan nasional yang bertanggung jawab untuk menyusun dokumen strategis seperti RPJMN. Jadi, dokumen ini adalah sebuah acuan untuk melaksanakan program pembangunan oleh lembaga atau menteri lain gitu. Kemudian ada Bapeda. Bapeda ini seperti Bappenas cuman di tingkat daerah, yaitu tugasnya menyusun RPJMD berdasarkan visi dan misi kepala daerah itu sendiri. Kemudian ada DPR dan juga DPRD. Badan legislatif ini berperan untuk memberikan persetujuan terhadap anggaran yang diusulkan dan memastikan bahwa anggaran pembangunan itu transparan dan juga akuntabel. Dan yang keempat adalah kementerian atau OPD, organisasi pemerintah daerah. Jadi, kementerian dan OPD ini bertugas untuk mengimplementasikan program-program pembangunan di sektornya masing-masing gitu. Seperti misalnya Menteri PUPR itu untuk melaksanakan program yang berkaitan dengan infrastruktur, dan juga ada juga Dinas Kesehatan yang melaksanakan program di bidang kesehatan. Selanjutnya yaitu bagaimana hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan juga swasta dalam perencanaan pembangunan. Jadi, pembangunan itu tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Dalam pembangunan membutuhkan kolaborasi antara sektor swasta, masyarakat, dan juga pemerintah. Hubungan-hubungan tersebut dapat terlihat dari peran masing-masing sektor ini. Yang pertama, peran pemerintah. Peran pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan atau aturan dalam perencanaan pembangunan. Kemudian peran swasta adalah untuk memberikan pendanaan dan juga inovasi. Sedangkan masyarakat adalah untuk memberikan masukan dan juga ikut berkontribusi dalam perencanaan pembangunan agar program-programnya itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.
Yang terakhir yaitu mengenai SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Jadi apa itu SDGs? SDGs adalah Sustainable Development Goals atau 17 tujuan yang dirancang oleh PBB untuk menciptakan dunia yang lebih baik pada tahun 2030. Tujuan ini mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Ada beberapa tujuan dari SDGs ini, yakni yang pertama tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri semua bentuk kemiskinan yang ada di dunia. Kedua yaitu tanpa kelaparan, yakni mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan, dan memastikan akses yang mudah terhadap makanan yang bergizi. Ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yakni menjamin hidup sehat dan mendukung kesejahteraan semua umur. Keempat adalah pendidikan yang berkualitas, yakni menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan juga berkualitas. Kelima adalah kesetaraan gender, yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kemudian keenam ada air bersih dan sanitasi, yakni menjamin penyediaan air bersih dan sanitasi untuk semua orang. Ketujuh adalah energi bersih dan terjangkau, yakni menjamin energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan juga modern. Kedelapan adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyediakan pekerjaan yang layak. Kesembilan adalah industri, inovasi, dan infrastruktur, yakni membangun infrastruktur yang tangguh dan mendukung inovasi. Kesepuluh adalah mengurangi ketimpangan, yakni pengurangan ketimpangan di dalam dan di antar negara. Kesebelas adalah kota dan komunitas yang berkelanjutan, yakni dengan menciptakan kota dan komunitas pemukiman yang inklusif, aman, dan juga berkelanjutan. Ke-12 adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu mendorong pola konsumsi dan produksi yang sifatnya berkelanjutan. Ke-13 adalah aksi iklim, yaitu mengambil langkah mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Ke-14 adalah kehidupan bawah laut, yakni dengan melestarikan dan menggunakan sumber daya laut secara bijak dan memikirkan keberlanjutannya. Yang ke-15 adalah kehidupan di darat, yakni melindungi ekosistem darat dan mencegah degradasi lahan. Ke-16 adalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, yakni mendorong masyarakat untuk damai, adil, dan juga inklusif. Dan yang terakhir, ke-17 adalah kemitraan untuk tujuan, yakni memperkuat kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, penerapan SDGs dapat terlihat dari program-program seperti Kartu Indonesia Sehat untuk SDGs 3, pembangunan energi terbarukan untuk SDGs 7, dan program penanaman kembali hutan untuk SDG 15. Proses perencanaan pembangunan di Indonesia adalah usaha yang terintegrasi antara aktor yang berada di tingkat pusat dan daerah, dan hubungan yang baik antara ketiga sektor, yakni pemerintah, masyarakat, dan juga swasta, serta penerapan SDGs agar pembangunan di Indonesia bersifat inklusif dan juga berkelanjutan. Sekian pembahasan saya mengenai perencanaan pembangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.